Tuan Tanah adalah dewa. Bab 639. Pedang peminum darah, yang mampu memotong besi bagai lumpur, menyapu dan menusuk tepat ke punggung pembunuh terakhir yang tersisa, menusuknya bagai pisau yang memotong tahu, dengan bilah pedang yang panjangnya lebih dari 2 inci mencuat dari bagian depan jantungnya. Pembunuh itu memasang ekspresi ganas di wajahnya. Ia menunduk melihat dadanya dan mengangkat tangannya untuk mencoba mencabut belati itu. Bagaimana Natasha bisa melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Dia melepaskan tembakan beruntun dan menembak kepala si pembunuh. Tindakannya berdarah dingin dan kejam, seperti pembunuh. Dia terlahir sebagai pembunuh dan bukan orang yang berhati lembut. Dia akan membunuh saat dibutuhkan, tanpa menunjukkan belas kasihan. Pembunuh itu jatuh ke tanah, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar dari jantungnya. Semuanya diserap oleh pedang peminum darah yang menusuk jantungnya. Sayang, kamu baik-baik saja. Melihat semua pembunuhnya telah tewas, Natasha melangkah 2 langkah dan melompat ke arah Qin Ming, bertanya dengan khawatir. Qin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum tenang, apakah menurutmu aku dalam masalah? Beberapa pembunuh yang nyaris tidak terlihat tidak dapat melakukan apapun padaku. Sayang sekali aku tidak dapat menggunakan mereka lagi. Syukurlah kau baik-baik saja. Natasha tersenyum lega, lalu tak kuasa menahan diri untuk bertanya, kau pandai sekali menyembunyikan keberadaanmu, bagaimana kau bisa ketahuan? Qin Ming mengangkat jarinya dan menunjuk mayat Raja 10.000, sambil mencibir, dia bilang dia punya kemampuan khusus yang memungkinkannya merasakan semua makhluk hidup dalam jarak tertentu. Sayangnya, dia tidak punya kemampuan untuk meramal masa depan, dan dia tidak menyangka bahwa hari ini akan menjadi hari kematiannya. Setelah berkata demikian, Qin Ming berjalan mendekat dan mencari 9 lencana pinggang perak milik Raja 10.000 orang. Qin Ming ingat dengan sangat jelas bahwa Wan Renwang dan anak buahnya telah membunuh 5 pembunuh Sabretooth Tiger dan 4 pembunuh yang berencana untuk memanfaatkan situasi, dan mengumpulkan lencana mereka, yang jumlahnya tepat 9. Jadi pertanyaannya adalah, di mana lencana Wan Renwang sendiri? Aneh juga dia tidak punya lencana perak. Pada saat yang sama, Natasha juga berjalan menuju mayat terdekat untuk mengambil piala dan lencana perak, tetapi menemukan bahwa orang ini tidak memilikinya. Keduanya menggeledah mayat-mayat yang tersisa dan menemukan bahwa tidak satu pun dari mereka memiliki lencana perak. Hal ini membuat mereka sangat bingung. Lencana perak sangat penting untuk menentukan apakah seseorang dapat lolos babak penyisihan. Semua pembunuh yang berpartisipasi pasti akan membawanya dekat dengan mereka dan menyimpannya dengan hati-hati. Namun, Wan Renwang dan pembunuh lainnya tidak memiliki lencana perak. Qin Ming memikirkan 3 kemungkinan. Salah satunya adalah mereka menghadapi musuh yang kuat dan menyerahkan lencana, tetapi kemungkinan ini sangat kecil. Karena para pembunuh yang dipimpin Wan Renwang cukup kuat, jika mereka menghadapi musuh yang kuat, bahkan jika mereka tidak dapat melarikan diri, tidak akan menjadi masalah bagi beberapa dari mereka untuk melarikan diri, jadi mustahil bagi mereka untuk menyerahkan semua lencana perak. Terlebih lagi, sebagian besar pembunuh berdarah dingin dan tidak kenal ampun. Bahkan jika Anda menyerahkan lencana Anda, mereka mungkin tidak akan mengampuni nyawa lawan Anda. Kemungkinan kedua adalah hilang, yang pada dasarnya tidak mungkin terjadi. Kemungkinan yang tersisa adalah mereka memberikan lencana tersebut kepada seseorang untuk diamankan. Bahkan jika mereka menghadapi musuh yang kuat atau ditangkap atau dibunuh, lencana tersebut tidak akan hilang, sehingga lawan tidak akan mendapatkan apapun. Kemungkinan ini adalah yang paling mungkin. Dengan kata lain, ada pembunuh Scarlet Cross lainnya di sini, dan mereka memberikan lencana mereka kepada orang ini untuk diamankan. Memikirkan hal ini, Qin Ming tidak dapat menahan perasaan sedikit tertekan. Dia menghabiskan begitu banyak upaya tetapi masih gagal mendapatkan lencana perak Wan Renwang dan pembunuh lainnya. Untungnya, mereka tidak menyerahkan 9 lencana yang baru saja mereka peroleh, yang dianggap sebagai keuntungan, jika tidak pertempuran akan sia-sia. Setelah mengumpulkan beberapa senjata dan amunisi, Qin Ming dan Natasha segera pergi dan melanjutkan perjalanan menuju garis akhir babak penyisihan. Sejauh ini, Qin Ming telah memperoleh 13 lencana perak, dan tidak lebih dari 100 pembunuh yang berpartisipasi dalam babak penyisihan. Rata-rata, jika ia memperoleh 10 lencana perak, ia dapat masuk ke dalam 10 besar dan lolos ke babak final. Qin Ming juga tidak ingin memamerkan bakatnya dan menarik perhatian, jadi dia tidak berencana untuk mengumpulkan lencana lagi, kecuali ada pembunuh buta yang mendatanginya atas inisiatifnya sendiri. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan hanya tersisa 1 malam sebelum berakhirnya babak penyisihan konferensi Raja Pembunuh. Qin Ming dan Natasha juga mendekati garis finish. Setelah melewati gunung ini, tujuannya seharusnya ada di sini, kata Natasha sambil melihat GPS di tangannya. Tanpa bantuan sistem penentuan posisi satelit, bahkan pembunuh yang terlatih dengan baik tidak akan dapat menemukan lokasi tujuan secara akurat. Qin Ming berhenti dan menatap puncak setinggi 1000 meter dengan pepohonan rimbun di depannya, lalu berkata, saya khawatir bagian terakhir jalan ini tidak akan mudah untuk dilalui. Natasha mengangguk penuh pengertian, kalau aku lebih suka tiba di sini lebih awal untuk menyergap dan menunggu musuh kelelahan. Itulah sebabnya bagian terakhir jalan itu tidak mudah untuk dilalui. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang memiliki ide yang sama sepertimu dan bersembunyi di sana, kata Qin Ming. Kita harus pergi meskipun itu tidak mudah. Jika kita ingin mencapai tujuan, kita harus melewati gunung ini.
Jika kita mengambil jalan memutar, kita tidak tahu seberapa jauh lagi kita akan sampai, kata Natasha tanpa daya. Ayo pergi. Aku di sini. Bahkan jika ada jaring yang ketat di depan, aku bisa membawamu melewatinya dengan aman. Qin Ming hanya menghela napas dengan santai dan sama sekali tidak menganggap serius kemungkinan penyergapan itu. Dengan deteksi akal ilahi, tidak akan mudah untuk menyergapnya. Qin Ming masih memimpin jalan, diikuti Natasha dari dekat, dan mereka berdua mendaki gunung perlahan-lahan. Hutan belantara yang masih asli ditutupi dengan tumbuhan yang rimbun, dan cahaya bulan terhalang oleh lapisan-lapisan penghalang, sehingga sulit untuk ditembus. Hutan itu benar-benar gelap, dan lingkungan seperti itu juga merupakan tempat yang ideal untuk penyergapan. Seperti yang dikatakan Natasha, banyak pembunuh datang lebih awal dan menyergap musuh tepat seperti yang dipikirkannya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, wilayah hutannya sangat luas. Jika lokasinya tidak dipilih dengan baik, Anda mungkin tidak dapat menyergap satu orang pun, sehingga membuang-buang waktu. Ada keuntungan dan kerugiannya. Dengan hanya gunung ini yang tersisa, Qin Ming tidak lagi menahan diri dan melepaskan semua indera spiritualnya, meliputi area seluas 200 meter di depannya. Pada jarak yang begitu jauh, ia dapat melihat lawan terlebih dahulu, tetapi lawan akan merasa sulit untuk melihatnya. Saat mendaki gunung, Qin Ming menemukan dua kelompok pembunuh yang sedang menyergap. Jika dia bertekad, tidak satu pun dari kedua kelompok pembunuh ini yang akan selamat. Namun, Qin Ming telah mengumpulkan cukup banyak lencana perak di tangannya, cukup baginya untuk masuk dalam 10 besar. Dia tidak ingin membuang-buang energi lagi, jadi dia diam-diam menghindari para pembunuh yang menyergap dan menghabiskan sekitar 2 jam memanjat gunung dan tiba di kaki gunung di sisi lain. Ada sebuah ngarai di kaki gunung, dengan titik-titik cahaya yang memancar darinya. Saat mereka semakin dekat, cahaya itu semakin jelas dan beberapa tenda militer berwarna hijau tua muncul di hadapan Natasha. Itu adalah tenda-tenda yang didirikan oleh panitia penyelenggara garis finish. Menginjak kegelapan dan menuju cahaya, Qin Ming berjalan maju selangkah demi selangkah. Tunggu. Melihat mereka kurang dari 50 meter dari tenda, Natasha tiba-tiba berhenti dan meraih Qin Ming. Ada apa? Tanya Qin Ming. Saya sangat puas bisa menemani Anda melewati babak penyisihan. Saya tidak akan berpartisipasi di babak final, dan tidak ada gunanya menyimpan lencana perak. Anda bisa menyerahkannya. Nada bicara Natasha dipenuhi dengan kelegaan dan penyesalan. Dia mengeluarkan lencana peraknya dan memasukkannya ke tangan Qin Ming. Kehilangan medali perak yang diberikan panitia penyelenggara juga berarti ia kehilangan kualifikasi untuk bertanding dan tersingkir. Kamu anak yang baik, kamu tahu bagaimana menyerahkannya dengan sukarela. Itu bagus. Qin Ming membuka lengannya dan memeluk Natasha, lalu membungkuk dan mencium keningnya. Saya akan berpartisipasi di final sesuai keinginan Anda, mohon berkati saya. Sebesar apapun harapanku padamu untuk bisa mempertahankan gelarmu dengan sukses, aku lebih berharap lagi agar kamu kembali hidup-hidup, kata Natasha penuh kasih sayang. Jangan khawatir, orang yang bisa membunuhku belum lahir. Qin Ming menepuk bahu Natasha, memberi isyarat padanya untuk tidak khawatir, lalu melanjutkan berjalan menuju tenda. Hanya ada 3 orang di dalam tenda. Seperti staf di tempat babak penyisihan, mereka semua memiliki ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah konferensi Raja Pembunuh tidak ada hubungannya dengan mereka. Satu lagi telah meninggal hidup-hidup. Berikan aku lencana perak yang kau kumpulkan. Pria yang duduk di tengah berkata dengan dingin dalam bahasa Inggris. Ini milikku. Qin Ming pertama-tama mengeluarkan lencana peraknya dan melemparkannya ke atas meja, lalu mengeluarkan 14 lencana sebagai piala. Pria yang duduk di tengah melihat nomor pada lencana perak Qin Ming, mencatatnya di buku, dan menghitung lencana yang telah dikumpulkan Qin Ming. Totalnya ada 14. Kalau Anda tidak keberatan, silakan tanda tangani nama Anda dan tunggu daftar 10 teratas diumumkan besok pagi. Qin Ming mengangguk, dan dengan cepat menuliskan 3 karakter Mandarin, Ri Jing-san, pada formulir yang didorong pria itu. Sebelumnya, ia telah mendaftar, menggunakan nama panggilan, Ri Jing-san, yang dibentuk dengan memisahkan kata Ying menjadi 2 bagian. Setelah menandatangani, Qin Ming meninggalkan tenda dan bergabung dengan Natasha yang menunggu di luar. Mereka menemukan pohon besar di dekatnya, menyalakan api unggun, dan beristirahat. Akhirnya, aku bisa tidur nyenyak malam ini. Natasha meregangkan tubuhnya dengan menggoda, saraf-sarafnya yang tegang menjadi rileks, dan raut kelelahan tampak di wajahnya. Saya telah menghabiskan beberapa hari terakhir di hutan hujan yang masih asli dan merasa sangat gugup. Bahkan ketika saya sedang beristirahat, saya tidak mampu mempertahankan tingkat kewaspadaan tertentu. Terlebih lagi, mereka harus berjuang melawan lingkungan alam yang keras dan menghindari berbagai pembunuhan dan krisis. Orang-orang biasa pasti sudah lama menderita gangguan mental, dan bahkan pembunuh yang terlatih pun akan merasa kelelahan. Qin Ming membuka tangannya dan memeluk Natasha. Setelah melalui begitu banyak kesulitan dan bahaya, harus dikatakan bahwa merupakan hal yang sangat menenangkan untuk memiliki wanita cantik barat di sisinya. Jika situasinya tidak memungkinkan, Qin Ming harus memanjakan diri bersama Natasha di hutan primitif ini, merayakan kenyataan bahwa mereka telah melewati level pertama dan melampiaskan kesulitan beberapa hari terakhir. Natasha menyandarkan kepalanya di bahu Qin Ming, menatap kobaran api yang berkelap-kelip tak jauh darinya.
Ia merasa sangat hangat dan aman, dan sedikit romantis, seolah-olah ia telah menemukan seseorang untuk melindunginya dari angin dan hujan. Tak seorang pun di antara mereka yang berbicara, menikmati ketenangan yang langka dan merasa benar-benar santai. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar di tengah jalan menuju puncak gunung. Jelas terlihat bahwa para pembunuh yang tidak lolos babak penyisihan sedang bertarung satu sama lain untuk memperebutkan kesempatan maju ke babak final sebelum fajar. Tak lama kemudian, dua sosok bergegas ke kaki gunung, melompat keluar dari hutan, dan berlari menuju tenda di garis finish, diikuti dari dekat oleh 4 atau 5 sosok. Kelihatannya seperti mawar malam gelap. Qin Ming mendongak secara naluriah dan menemukan sosok yang dikenalnya mengenakan topeng mawar di wajahnya. Ketua. Natasha langsung melompat berdiri, mengeluarkan pistolnya, dan bergegas maju untuk membantu. Meskipun dia menyerah secara sukarela dan tereliminasi, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa pembunuh yang tereliminasi tidak dapat melanjutkan pertarungan, jadi tindakannya tersebut tidak melanggar aturan. Tentu saja, meskipun melanggar aturan, dia harus maju untuk membantu ketika dia melihat pemimpin Dark Knight Ross sedang diburu. Bab 640. Qin Ming teringat bahwa Dark Knight Ross membawa 4 orang untuk berpartisipasi dalam konferensi Raja Pembunuh. 2 orang hilang saat mereka tiba di lokasi pendaftaran. Sekarang 1 orang hilang lagi, dengan hanya 1 bawahan yang tersisa di sisinya. Tidak diragukan lagi bahwa ketiganya telah tewas di tengah jalan. 3 orang anak buah Dark Ross tewas, tetapi kali ini hanya sebagian kecil dari Raja Pembunuh. Akan lebih baik jika sepertiga orang bisa lolos babak penyisihan hidup-hidup, dan persaingannya sangat kejam. Namun, pembunuh sudah terbiasa menghadapi kematian. Setiap kali menjalankan misi, ia membunuh atau dibunuh. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hal itu sudah biasa. Natasha bergegas keluar bagaikan seekor macan tutul induk, berlari melewatinya, dan menarik pelatuk ke arah beberapa sosok yang mengejar Dark Knight Ross. Meskipun Qin Ming tidak peduli dengan hidup atau matinya Dark Knight Ross, dia harus mempertimbangkan keselamatan Natasha. Dia diam-diam menoleh ke bayangan di balik pohon besar di sebelahnya, menyatu dengan kegelapan dan menghilang. Ada 4 orang yang mengejar Dark Knight Ross, masing-masing dari mereka sama ganasnya dengan serigala atau harimau, menembaki terus-menerus dengan senapan mesin ringan dan mengejarnya tanpa henti. Pembunuh wanita yang mengikuti Dark Knight Ross terluka dan pergerakannya terganggu. Dark Knight Ross menariknya dan berlari liar. Peluru hampir mengejar mereka berdua. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin terkena. Situasinya kritis. Terutama setelah berlari menuruni gunung, tidak ada pohon tinggi di sekitarnya yang bisa dijadikan tempat berlindung, hanya rumput liar setinggi lutut, yang mana semakin merugikan bagi Dark Knight Ross dan yang lainnya. Jarak dari kaki gunung ke tenda di ujung sekitar 4 hingga 500 meter. Ketika Natasha melihat dengan jelas bahwa Dark Ross yang dikejar, jaraknya hanya sekitar 200 meter lagi. Jalan ini seharusnya menjadi jalan mulus menuju kemenangan bagi Dark Knight Ross, tetapi sekarang telah berubah menjadi jalan menuju neraka, di mana dia kemungkinan besar akan mati. Beberapa pembunuh yang tiba lebih awal di sekitar lokasi kejadian hanya melihat dengan dingin dan bersembunyi untuk menonton kesenangan itu agar tidak terluka secara tidak sengaja. Tidak ada yang mencoba menghentikan mereka. Ketua, cepat serahkan lencana perakmu. Jangan khawatirkan aku. Garis finish sudah di depan mata. Pembunuh wanita itu tiba-tiba melepaskan diri dan mendorong Dark Knight Ross dengan keras. Kemudian dia berbalik dan membalas tembakan ke arah para pengejar. Dadada, dadada. Suara tembakan terdengar sangat jelas di malam yang sunyi, dan moncong senjata menyala-nyala. Ah! Pembunuh wanita itu hanya melepaskan beberapa tembakan dan terkena peluru. Dia menjerit kesakitan dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, senyum muncul di sudut mulutnya, seolah-olah dia akhirnya merasa lega. Setelah terluka, dia terus menarik pelatuk, sehingga peluru yang ditembakkan semakin terkonsentrasi. Darah berceceran di dadanya dan dia terjatuh terlentang. Bunga piremas. Dark Knight Ross menoleh ke belakang dan melihat bawahannya tewas mengenaskan. Dia menjerit kesakitan, tetapi dia tidak berhenti. Dia tahu bahwa ini adalah waktu yang berharga untuk melarikan diri yang telah dibeli oleh bawahannya dengan nyawa mereka. Jika dia lari kembali, bawahannya akan mati sia-sia. Ekspresi kesedihan, kebencian, dan dingin yang rumit terpancar di mata Dark Knight Ross. Dia menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat langkahnya. Bunga piremas. Natasha juga menjerit sedih dan menembak dengan liar, tetapi sangat disayangkan bahwa dia memegang pistol. Bahkan jika pistol itu dialihkan ke mode tembakan terus-menerus, daya tembaknya tidak sebanding dengan senapan mesin ringan. Keempat orang yang mengejar Dark Ross juga memperhatikan Natasha, dan salah satu dari mereka menembaki dia, memaksanya berguling-guling di rumput, berbaring dan menggunakan rumput liar setinggi lutut untuk menghalangi pandangan musuh. Bang, 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 bang. Pada saat ini, 4 tembakan tiba-tiba terdengar dalam kegelapan. Keempat orang yang mengejar Dark Knight Ross jatuh satu demi satu, memegangi kaki mereka dan meratap kesakitan. Orang yang melepaskan tembakan itu tidak lain adalah Qin Ming yang menyatu dengan kegelapan. Perhatian keempat pembunuh itu tertuju pada Dark Knight Ross dan yang lainnya. Mereka tidak menyadari bahwa ada musuh yang sangat berbahaya yang tersembunyi di dalam kegelapan yang tak terlihat itu.
Dapat dikatakan bahwa mereka ditembak tanpa persiapan apapun. Qin Ming tidak merenggut nyawa keempat pembunuh itu, tetapi hanya melukai kaki mereka untuk menunda tindakan mereka. Qin Ming telah melewati babak penyisihan. Bahkan jika dia membunuh seseorang lagi untuk mendapatkan lencana perak, itu akan sia-sia, jadi dia dibebaskan dan diberi belas kasihan. Ngomong-ngomong, dia juga bisa membantu Dark Knight Rose dengan memberinya kesempatan untuk membalaskan dendam atas pembunuhan bawahannya di masa depan. Natasha menyadari bahwa keempat lawannya telah jatuh, dan tanpa sadar menoleh untuk melihat ke tempat di mana dia dan Qin Ming sedang beristirahat. Dia menemukan bahwa Qin Ming tidak ada di sana, dan segera menyadari bahwa Qin Ming lah yang diam-diam membantunya. Detik berikutnya, Natasha menoleh lagi ke arah Dark Knight Rose, dan tak mengalihkan pandangannya sampai dia melihat Dark Knight Rose bergegas masuk ke dalam tenda dan benar-benar selamat. Pada saat ini, dia mendapati Qin Ming Shen muncul di bawah pohon besar tempat mereka beristirahat tanpa ada yang menyadarinya, dan melambai padanya. Huff. Pembunuh Dark Knight Angels, kami tidak mati sia-sia. Aku akan mengampuni nyawa kalian untuk saat ini. Saat pemimpinnya keluar, kami akan mengirim kalian ke neraka. Natasha bukanlah orang yang gegabah. Saat hendak menemui Dark Knight Rose, tiba-tiba ia menyadari bahwa ada orang lain selain keempat pembunuh yang telah gugur. Pria itu mengenakan jubah hitam, dan seluruh wajahnya tertutup, sehingga wajahnya yang sebenarnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Tampaknya dia berada di kelompok yang sama dengan keempat pembunuh itu. Dasar sampah. Kalian membiarkan mangsa yang ada di tangan kami lolos. Apa gunanya menahan kalian? Kata pria berjubah hitam itu dengan dingin. Sambil berbicara, dia menendang 4 kali seperti guntur dan kilat. Gerakannya sangat kejam. Keempat pembunuh yang tergeletak di tanah terlempar satu demi satu, dan setelah jatuh ke tanah lagi, mereka tetap tidak bergerak, jelas sekali mereka telah ditendang hingga mati. Setelah menendang 4 pembunuh hingga tewas, pria berjubah hitam berjalan menuju tenda di garis finish dengan langkah mantap, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dark Rose bergegas keluar dari tenda dan berhadapan langsung dengan pria berjubah hitam itu. Dia tampak tidak menyadari bahwa pria ini berada dalam kelompok yang sama dengan pembunuh yang mengejarnya, dan berjalan melewatinya seolah-olah mereka adalah orang asing. Bunga Piremas. Dark Knight Rose bergegas menghampiri pembunuh wanita yang sudah mati itu dalam 2 langkah dan perlahan mengangkatnya. Kematian Dark Knight Angels kita tidak akan sia-sia. Dari manapun musuh datang, mereka harus dibayar dengan darah. Natasha juga melangkah maju dan berkata dengan kejam, dengan cahaya dingin yang tajam bersinar di matanya. Dark Knight Rose tidak berkata apa-apa. Dia diam-diam memegang tubuh Golden Perflower dan berjalan menuju semak-semak yang tidak jauh dari sana. Natasha mengikutinya dari dekat. Sekitar setengah jam kemudian, Natasha keluar dari semak-semak, tubuhnya dipenuhi banyak lumpur, mungkin bekas saat ia menggali lubang untuk mengubur Jin Lihua. Namun Dark Knight Rose tidak muncul lagi dan keberadaannya tidak diketahui. Aku tidak menyangka bahwa para pembunuh kalian, para malaikat malam kegelapan, sangat setia dan saling menyayangi. Ini tidak sesuai dengan gaya seorang pembunuh berdarah dingin dan kejam. Qin Ming mendesah seolah bergumam pada dirinya sendiri. Kami, Dark Angels, semuanya adalah pembunuh wanita. Kami semua punya alasan sendiri untuk memilih jalan ini. Beberapa dari kami dilatih sejak kecil dan tidak punya pilihan. Kami semua adalah orang-orang yang menyedihkan. Jika kami tidak peduli satu sama lain lagi, tidak akan ada yang peduli dengan hidup kami lagi. Natasha berkata dengan wajah sedih. Kau benar. Berapa banyak orang yang benar-benar bersedia menjadi pembunuh? Seperti yang orang Tiongkok katakan, begitu kau berada di dunia, kau tidak punya pilihan lain. Kata Qin Ming sambil tersenyum masam. Bahkan kedatangan Qin Ming untuk mengikuti konferensi Raja Pembunuh kali ini bukan karena dia benar-benar ingin datang, melainkan dia terpaksa datang. Sepanjang malam, tidak ada aktivitas di sekitar ngarai tempat garis finish berada. Semua pembunuh yang telah mendaftar dan berkumpul di 4 lokasi dan berhasil melewati babak penyisihan hidup-hidup berkumpul di sini. Keesokan paginya, 99% pembunuh yang berpartisipasi dalam babak penyisihan tetapi tidak merasakan sakit telah terkubur di hutan primitif ini. Pada pukul 9 pagi, daftar pembunuh yang melaju ke final diumumkan, dan Ri Jingsan ada dalam daftar, yang merupakan nama samaran Qin Ming. 10 pembunuh teratas yang mengumpulkan lencana perak dari 4 lokasi pendaftaran dan pertemuan akan maju ke final, dan sisanya akan tereliminasi, yang berarti akan ada 40 peserta di final. Asal-usul para pembunuh ini belum dipublikasikan. Kecuali beberapa pembunuh terkenal, sulit bagi orang luar untuk mengetahui dari organisasi mana para pembunuh lainnya berasal. Ketika daftar itu diumumkan, ada banyak pembunuh yang mengawasi di dekatnya. Qin Ming memindai mereka satu persatu dengan tenang dan akhirnya menemukan pembunuh dari si pembunuh. Dari luar, sulit untuk mengetahui siapa pembunuhnya, tetapi mereka semua memiliki tato seperti kode batang di tubuh mereka. Dia hanya perlu menggunakan penglihatan sinar X untuk menemukan pembunuh dengan tato seperti itu. Tujuan Qin Ming berpartisipasi dalam konferensi pembunuh adalah untuk membalas dendam pada si pembunuh. Setelah melalui banyak liku-liku, akhirnya dia menemukan pelaku sebenarnya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkannya pergi. Dia diam-diam melepaskan indera spiritualnya dan meninggalkan bekas pada beberapa pembunuh si pembunuh.
Setelah daftar diumumkan, panitia penyelenggara mengumumkan bahwa final akan dimulai tepat waktu pada jam 8 malam ini, tetapi rincian spesifik tentang bagaimana final akan dilakukan tidak diungkapkan, dan hanya dikatakan bahwa hal itu akan diumumkan pada saat itu. Ditetapkan pula bahwa sebelum babak final dimulai, tidak ada pembunuh yang boleh menyerang satu sama lain. Jika ada yang melanggar aturan ini, mereka akan didiskualifikasi. Para pembunuh yang maju ke babak final juga mendapat waktu istirahat sehari. Malam ini akan terjadi pertempuran sengit lagi, dan pertarungannya akan semakin sengit. Semua orang menemukan tempat untuk beristirahat dan mengisi ulang energi mereka untuk melakukan persiapan akhir untuk pertempuran yang menentukan malam ini. Qin Ming melakukan hal yang sama. Ia menyelam ke dalam hutan, menemukan pohon besar dengan cabang dan daun yang rimbun, lalu bersembunyi di bawah tajuk pohon untuk berlatih bersila. Natasha sudah menyerah dan tidak perlu berpartisipasi dalam final. Dia berjaga di samping Qin Ming, tetapi dia pergi sekitar setengah jam dan membawa kembali informasi terperinci tentang daftar pembunuh yang maju ke final untuk Qin Ming. Intelijen tersebut meliputi latar belakang si pembunuh, spesialisasinya, bahkan tinggi badan, berat badan, dan informasi lainnya. Dari mana kamu mendapatkannya? Qin Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil memegang informasi itu. Saya yang beli. Ada yang jual diam-diam sama panitia penyelenggara, jawab Natasha. Qin Ming tidak merasa aneh. Di mana ada orang, di situ ada kepentingan. Tidak mengherankan jika panitia penyelenggara diam-diam menjual informasi pembunuh itu. Tidak murah, kan? Tidak apa-apa, $500.000 per eksemplar. $500.000 AS, mengapa mereka tidak merampoknya saja? Kata Qin Ming dengan marah. $500.000 AS adalah jumlah uang yang sangat besar bagi orang biasa, tetapi tidak ada apa-apanya bagi seorang pembunuh yang ingin memahami lawannya di final dan meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup, jadi banyak orang akan membelinya. Aku tidak memintamu untuk mengganti rugi. Pergi dan lihatlah. Meskipun aku sangat percaya padamu, lebih aman untuk mengenal dirimu sendiri dan musuhmu, desak Natasha. Nanti aku ganti rugi. Qin Ming berkata sambil tersenyum dan memperhatikan dengan serius. Bersambung.